Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sonia Insani Putri, NPM 5021185, kelas 4E, Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum. Sejarah pergantian kurikulum Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menerapkan berbagai model kurikulum pendidikan, dimulai sejak pasca kemerdekaan hingga yang terbaru di tahun 2021 sampai dengan 2022. Mengutip pada halaman kompas.com, terhitung pada sekitar 11 kali pergantian kurikulum yang pernah dilakukan, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1902 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, Rencana Pendidikan. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik berat pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima, kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen,
metode materi, dan tujuan pengajaran rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, disebut kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan, kurikulum 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sistem silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajar dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau dengan sebutan lain KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan yang ke-11, kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, karena kurikulum Merdeka Belajar menerapkan konsep kebebasan dalam menentukan minat dan pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Thank you guys.